Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Domi Solikah, alumni SMA N1 Barat, angkatan 2019. Saat ini saya menjadi mahasiswa S1 Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Di sini saya akan membawakan atau sharing tentang nilai rapor turun dan sulit lolos SNMPTN. Nah, kenapa saya milih topik ini? Karena yang pertama, banyak yang nge-DM saya dan WA saya mengeluh tentang nilai rapor turun. Bisa lolos SNMPTN apa enggak? Yang kedua, itu nilai rata-rata 90, tapi kok nggak diterima SNMPTN. Terus yang ketiga, nilai rapor naik turun. Bisa diterima SNMPTN apa enggak? Oke. Yang saya mau bahas pertama itu tentang nilai rapot turun. Dulu nilai rapot saya turun di semester 3. Yang di semester 2 awalnya nilai 90, di semester 3 menjadi 89. Itu membuat saya bingung dan takut kalau saya nggak bisa masuk kuota SNMPTN. Tapi saya tuh tetap optimis. Gimana caranya nilai saya bisa kembali lagi dan naik? Nggak 89 lagi. Ya kuncinya tetap belajar, terus sama lebih aktif aja di kelas. Itu lebih aktif, kayak sering tanya, sering menjawab pertanyaan yang diberikan dari guru itu. Terus dan akhirnya nilai saya pas semester 4 itu naik jadi 92. Sebenarnya itu di dalam SNMPTN, jika ada nilai yang turun itu tidak apa-apa, asalkan pas semester berikutnya itu nilainya bisa naik lagi. Kenapa saya bilang seperti itu? Itu berdasarkan pengalaman saya juga dan pengalaman dari teman saya. Dia melakukan hal sama seperti saya juga. Nyatanya juga sama, dia diterima SNMPTN juga. Terus dia juga waktu itu nilainya malah turunnya banyak banget, tapi dia bisa naikin lagi lebih dari yang semester yang lalu. Lanjut, yang kedua yang saya mau bahas ini banyak banget yang nge-WA dan nge-DM itu tentang nilai rata-ratanya tuh 90, tapi kok nggak diterima SNMPTN, padahal nilai rapotnya itu nggak pernah turun. Kalau menurut saya bisa jadi itu kesalahan dalam mengatur strategi waktu daftar PTN itu. Maksudnya salah mengatur strategi itu bisa jadi dia waktu daftar PTN itu milih universitasnya itu universitas yang nggak mau diduakan seperti UI, ITB, IPB, ITS, UGM, UB, UNER itu gak mau diduakan. Maksudnya gini, seumpama mau daftar di ITB itu pilihan pertama, lalu pilihan keduanya UI, itu kan gak boleh, karena menurut saya UI sama ITB itu tinggian UI. Tapi dulu saya daftar SNMPTN itu pilihan pertama Universitas Brawijaya, jurusan peternakan. Yang kedua Universitas Jember, jurusan ilmu pertanian. Dan alhamdulillahnya itu diterima. Tapi sebenarnya dari bimbel saya itu sebenarnya nggak boleh. Ya katanya gitu, termasuk 10 universitas yang nggak mau diduakan. Tapi kalau menurut saya, kalau mau milih 2 univ itu sebisa mungkin yang pertama itu tinggi, yang kedua itu di bawahnya yang pilihan pertama, seperti saya tadi. Bukan berarti di Jember jelek, itu bukan. Pokoknya ya jangan sampai salah pilih univ gitu, jangan sampai menduakan gitu deh pokoknya. Terus dulu teman saya juga pernah daftar
pilihan pertama UB, pilihan kedua UI, tapi dia nggak terima ya karena itu dia milih universitas yang dua-duanya sama, nggak mau diduakan. Lalu sebisa mungkin saat memilih jurusan itu jangan sampai antara pilihan pertama dan pilihan kedua itu sama. Seperti contohnya UB akuntansi di pilihan pertama, pilihan kedua UNS akuntansi, itu jangan. Meskipun sebenarnya UB sama UNS itu pilihan sudah benar. Kan UB di atasnya, di UB itu di atasnya UNS, benar. Tapi kan jurusannya itu kalian milih jurusan yang sama, akuntansi semua. Terus kenapa saya berani bilang gini? Karena berdasarkan pengalaman teman saya juga, dia milih sama-sama juga akuntansi semuanya dan dia nggak terima di SNMPTN. Lalu dia nyoba di SBM dengan jurusan yang beda, univ yang sama. Maksudnya ya UB sama UNS, terus jurusannya beda lagi. Dia diterima. Terus kemarin waktu SNMPTN yang tahun 2020 ini, ada dari siswa salah satu di SMA, pokoknya SMA di Magetan saat itu, dia milih jurusannya sama tapi universitasnya beda. Dia juga nggak diterima di SNMPTN padahal nilai dia tinggi sekali malahan. Terus pokoknya yaitu jangan sampai salah milih jurusan dan salah milih univ. Pokoknya harus ngatur strateginya tuh harus pas. Ini tuh strategi ini juga berlaku untuk daftar SBMPTN juga. Seperti tadi yang saya contohkan juga kan, teman saya SBM juga, dia daftar dengan jurusan yang beda juga, diterima. Lalu kalau pengen lolos SNMPTN atau SBMPTN itu ya kuncinya yaitu ya harus strateginya tuh harus pas untuk mengatur univ yang nggak mau diduakan itu milihnya. Terus jangan salah milih jurusan yang sama antara pilihan 1 dan 2. Juga perhatikan rank atau nilai yang diterima itu berapa rata-ratanya. Seperti contohnya saya dulu, saya mau daftar di UNS jurusan penyuluhan pertanian. Tapi di sana rata-ratanya itu tahun lalu, maksudnya kan saya angkatan 2019. Nah, pas 2018 itu rata-ratanya 86, sekian. Kan otomatis selisih dari nilai saya 2. Lalu saya nggak berani daftar di sana karena selisihnya itu kan tipis sekali. Terus di bimbel saya juga dikatakan kalau bisa daftar PTN itu selisihnya minimal 3 lah dari nilai kamu. Lalu saya tuh cari-cari lagi univ yang nilai rata-ratanya itu di bawah 86. Dan akhirnya saya ketemu di Universitas Brawijaya itu yang jurusan peternakan dengan rata-rata kemarin itu 83, sekian gitu. Dan di Universitas Jember ilmu pertanian rata-ratanya 76, ya saya milih itu ya saya mikirnya wah aman nih nilai saya kan rata-ratanya 86, sekian gitu, 88, sekian gitu kan, aman nih, selisihnya juga jauh. Dan saya coba daftar itu dan ternyata juga diterima di SNMPTN, alhamdulillah. Juga mungkin diantara dari kalian itu pasti ada yang ngikuti rasionalisasi rapot itu ya, yang ada di Instagram itu. Ya nggak apa-apa sih ikut itu kan juga buat ngatur strategi juga, mau dibawa kemana dengan nilai segini tuh, mau daftar di univ mana, di PTN mana, jurusan apa gitu juga bisa kan. Tapi saya dulu tuh nggak ngikutin itu karena
saya dulu jarang main Instagram. Terus menurut saya juga rasionalisasi seperti itu kurang rasional, karena kan waktu itu masih banyak siswa itu masih bingung kan milih jurusan apa, mau daftar di mana, terus juga gonta-ganti jurusan juga. Seperti saya ingin pertanian, terus pas hari daftar kan ternyata saya daftar di peternakan dan pertanian itu, yang ilmu pertanian di Jember itu juga kan. Nah, lagi itu strategi selanjutnya itu kalian bisa nambah nilai itu dengan cara mengupload sertifikat kejuaraan nasional atau menjadi peserta lomba nasional. Karena dengan sertifikat lomba nasional atau kejuaraan nasional itu bisa sangat menjanjikan untuk diterima di SNMPTN atau SBMPTN. Dulu saya itu daftar, saya lampirkan sertifikat peserta di perlombaan Universitas Jember. Saya cuma punya satu, ya saya daftar satu aja, saya upload satu saja. Terus pokoknya yang tingkat nasional itu dilampirkan juga. Terus apa ya, dulu saya juga mau ngelampirin yang OSN itu, yang di Magetan itu tapi saya nggak jadi karena itu kan tingkatnya masih kabupaten, bukan tingkat nasional. Terus juga jangan lupa berdoa dan ikhtiar, jangan cuma ngandelin nilai doang. Kalau nilai kalian tinggi terus kalian nggak berdoa dan ikhtiar kan, ya siapa tahu kalau Tuhan nggak mengizinkan gitu kan. Terus meskipun sudah usaha tapi kalian nggak berdoa kan, ya kayak gimana gitu. Terus juga tuh pilih PTN yang ada alumninya, biar nambah nilai juga kan. Kayak wah banyak nih alumni di PTN ini, bisa jadi peluangnya kan lebih besar. Kalau kalian nggak mau yang itu, kalau pengen buka gerbang baru buat adik kelas juga nggak apa-apa, tapi ya itu resikonya, kemungkinan diterimanya kecil karena kan nggak ada alumni, terus peluangnya juga sedikit. Tapi bisa aja sih diterima kan, wallahu alam, siapa tahu kan rezeki kita di situ juga. Untuk saran selanjutnya, jangan cuma ngandalin SNMPTN atau SBM aja. Maksudnya gini, sebelum SNMPTN dan SBM itu pengumuman, kalian nggak mau daftar di yang lainnya. Istilahnya itu juga nyabang gitu. Kan di PTN juga tuh ada jalur lain seperti jalur vokasi, jalur mandiri juga, tapi kalau mandiri kan mahal. Ya coba aja jalur vokasi itu atau setara dengan diploma itu buat cadangan. Kan jalur vokasi atau diploma itu kan juga pakai rapot kan. Terus saingannya juga lebih sedikit daripada SNM atau SBM. Jadi kalau naudzubillah nggak diterima di SNMPTN atau SBM kan masih ada tuh cadangan untuk diterima di itu jalur vokasi. Terus bisa juga tuh daftar di yang mau kesehatan tuh daftar di Poltekkes. Terus kalau juga di Politeknik itu juga, kalau saran saya tuh daftarin aja semua kalau bisa. Kalau bisa didaftarin, maksudnya nyabang bisa, dicabang bisa, ya daftarin aja buat cadangan. Seperti saya dulu, saya nyabang di Politeknik Negeri Malang, jurusan akuntansi manajemen dan apa satunya saya lupa. Itu sambil nunggu SNMPTN saya juga nyabang itu kan. Terus dan alhamdulillahnya di SNMPTN saya diterima. Terus di Politekniknya juga saya diterima juga di akuntansi manajemen itu. Tapi saya tuh berpikirnya gini, kalau saya ngambil yang di Polinema, kan saya nggak pernah dapat akuntansi, cuma kelas 10 doang saya dapat akuntansi. Nanti saya kesusahan untuk menerima materinya dan
harus mulai dari nol lagi. Saya kan juga bingung, nggak tahu. Jadi saya lebih milih ke peternakannya di UB itu karena kan pasti ada IPA-nya juga, ada IPS-nya juga sih. Jadi ya maksudnya nggak terlalu sulit untuk menerima materinya juga. Sekian informasi dan sharing-sharing dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dan jangan lupa atur strategi yang terbaik untuk daftar dan lolos PTN yang kalian inginkan. Oke, saya akhiri. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Dan terima kasih juga sudah bergabung dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.